Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya bersuka cita, terima kasih buat Bapak Gembala, Pastor Semi bersama dengan Ibu, semua staf ya, memberi kami kesempatan lagi beritakan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi ini dan sore nanti, walaupun khotbahnya berbeda, tapi saya ingin kita merenungkan tentang keluarga. Karena itu saya akan fokus pokok pikiran kita tentang keluarga. Saya tahu di ruangan ini belum semua berkeluarga. Yang belum berkeluarga jadikan ini seperti konseling pranikah. Yang sudah berkeluarga, ayo kita koreksi rumah tangga kita masing-masing. Yang pasca berumah tangga, mungkin telah duda atau telah janda. Coba jadikan ini pengetahuan yang baik untuk mengajarkan kepada anak cucu kita ke depan. Amin. Kita akan merenungkan firman Allah bersama-sama tentang keluarga. Multimedia bantu saya. Di depan ada PowerPoint, Bapak Ibu bisa konsentrasi kepada PowerPoint, mau dicatat boleh, mau materinya diminta nanti kepada multimedia boleh. Tema kita pagi ini melayani keluarga dengan memahami pasangan hidup. Bapak Ibu, panggilan pertama saya adalah melayani Tuhan melalui melayani keluarga. Untuk apa saya keliling kemana-mana pun, pelayanan saya begitu efektif, tapi rumah tangga saya berantakan. Itu sesuatu yang gak benar. Jadi Tuhan mau saya melayani Tuhan pertama-tama dengan skup kecil keluarga saya. Karena itu kita akan merenungkan melayani keluarga dengan memahami pasangan hidup. Ada teks kita dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 24. Kita akan merenungkan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama ayat itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat terakhir kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat 24. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Dari 4 ayat ini, sekurang-kurangnya kita ketemu 8 kebenaran yang baik. Tahukah Bapak Ibu? Kalau orang bisa memahami Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, sesungguhnya dia lebih mudah memahami seluruh Alkitab bagian manapun. Karena dimulai dari Kejadian pasal 1, 2, dan 3, ini titik poin yang paling penting untuk memahami seluruh kebenaran firman Allah. Kalau kita gagal di 3 pasal pertama dari kitab Pentatuk itu, kita gagal yang lain-lainnya. Dan di dalam Alkitab kita hanya Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Wahyu pasal 21 dan pasal 22 yang tidak ada dosa. Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 kita melihat bagaimana manusia bergulat dengan dosa dan Allah terus mengontrol supaya manusia yang bergulat dengan dosa ini terus percaya kepada putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini poin penting untuk kita bisa merenungkan firman Allah dari teks yang paling terkenal sebagai landasan teologis bagaimana membangun keluarga. Nah, pagi ini pelan-pelan, pertama-tama saya coba membangun dasarnya, pondasinya, lalu nanti selesai 8 poin kita coba bangunan di atasnya. Apa yang kita perlu renungkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Sekali lagi yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke, pertama Bapak Ibu ya, kebenaran pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari ayat tadi kita ketemu kebenaran yang pertama. Ya, perhatikan pernikahan merupakan inisiatif Allah. Bapak Ibu, rumah tangga bukan instingtif naluri manusia. Rumah tangga bukan penemuan manusia. Dari awalnya Adam tidak pernah meminta Hawa.
Tapi Tuhan yang berinisiatif. Ketika Adam tertidur, dibangunnya Hawa. Tahukah Bapak Ibu bagaimana cara Tuhan menghadirkan manusia ke bumi ini? Ada 4 cara. Cara Tuhan menghadirkan manusia ke bumi. Yang pertama, Tuhan tidak memakai laki-laki, Tuhan tidak memakai perempuan, Tuhan menghadirkan Adam. Tanpa laki-laki dan perempuan, datanglah Adam. Yang kedua, cara Tuhan menghadirkan manusia ke muka bumi. Tuhan pakai laki-laki, Tuhan gak pakai perempuan, datanglah Hawa. Hawa itu dari tulang rusuk Adam, dibangunnya Hawa. Itulah cara Tuhan menghadirkan manusia ke muka bumi. Yang ketiga, Tuhan tidak, atau Tuhan pakai laki-laki, Tuhan pakai perempuan, datanglah kita semua ini. Yang keempat, Tuhan pakai perempuan, dia gak pakai laki-laki, datanglah Tuhan Yesus. Begitulah cara Tuhan menghadirkan manusia. Bukankah Tuhan ajaib? Tapi yang saya mau beritahu, perhatikan. Pernikahan inisiatif Allah, bukan penemuan manusia. Ini perlu penting kita ketahui bersama-sama supaya kita tahu apa arti berkeluarga. Bahwa keluarga itu inisiatif Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua, pernikahan lembaga yang sah dari Allah. Di dunia ini cuma 2 lembaga yang datang dari surga. Pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga gereja. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Hanya 2 lembaga ini yang datang dari surga. Lembaga keluarga dan lembaga gereja. Itu sebabnya keluarga begitu penting di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga kita cepat Bapak Ibu ya. Kebenaran yang ketiga, laki-laki dan perempuan adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Coba poin yang ketiga tadi, Ya, laki-laki dan perempuan adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Waktu Tuhan mengatakan begini, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dijadikannya Adam. Tahukah Bapak Ibu, di dalam diri Adam sudah ada Hawa. Perhatikan Tuhan membentuk dari tanah liat itu dibentuknya tanda kutip Allah Trinitas ketika menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman jadi. Di hari yang ke-6, di ujung hari yang ke-6, tiba-tiba Allah berhenti, lalu Allah bermusyawarah, berdiskusi. Alkitab berkata, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan tanda kutip belepotan, turun tangan langsung, dibentuknya manusia itu dari tanah liat. Jadi Tuhan itu turun tangan langsung. Musa mau memberitahu betapa manusia itu khusus, istimewa, eksklusif. Ini ciptaan yang berbeda. Yang lain dengan berfirman jadi, yang ini beda. Tuhan turun tangan langsung, dibentuknya Adam. Nah Adam itu hanyalah tanah liat biasa. Sampai Tuhan mengembuskan nafas hidup ke hidungnya. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Bapak Ibu, ruah. Dihembuskan. Adam yang fana ketemu roh Allah jadi mulia. Itu sebabnya setiap kali Tuhan melihat Adam, dia lihat sebagian dirinya ada di sana. Karena rohnya dia berikan pada Adam. Adam jadi mulia. Di dalam diri Adam sudah ada Hawa. Tuhan gak bentuk lagi dari tanah liat si Hawa. Enggak. Alkitab berkata dibuatnya Adam tertidur, dibangun dari tulang rusuknya. Si Hawa itu jadi tulang dari tulang Adam, daging dari dagingnya Adam. Roh Allah yang ada pada Adam, roh itu yang ada pada Hawa. Tuhan gak hembuskan lagi ke dalam diri Hawa, ruah, enggak. Jadi waktu Tuhan membentuk Adam, di dalam diri Adam sudah ada Hawa. Jadi manusia pertama ketika dibentuk, dia maskulin. Sekaligus feminim. Itu sebabnya. Semaskulinnya seorang pria, ada sisi maskulin, shalom. Kadang-kadang begitu, ada sisi feminimnya. Begitu sebaliknya, sefeminimnya seorang wanita, ada sisi maskulin. Nah perhatikan waktu manusia dibentuk oleh Allah, Adam itu dari satu dijadikan 2, disatukan lagi dalam pemberkatan nikah kudus di Taman Eden sebagai gambar Allah. Allah yang tak kelihatan itu ingin supaya dia yang tak kelihatan bisa dilihat
oleh keturunan Adam dan Hawa melalui Adam dan Hawa. Jadi perhatikan, saya ulang Bapak Ibu ya. Adam dan Hawa akan beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan ingin, Allah yang tak terlihat itu ingin terlihat melalui Adam dan Hawa. Pertanyaannya, ketika anakmu melihat engkau, apakah mereka bisa melihat Allah di sana? Allah yang tak kelihatan. Waktu mereka melihat engkau, mereka berkata, sungguh Tuhan itu ada. Atau waktu mereka melihat engkau, anakmu berkata, sungguh setan itu hidup. Kasar sekali saya khotbah ya, jauh-jauh dari Batam khotbahnya kasar begini. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi ini kebenarannya. Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah segambar dengan rupa Allah, supaya mereka laki-laki dan perempuan adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, pelan-pelan Bapak Ibu. Yang keempat, pernikahan diciptakan untuk objek kasih dan berkat Allah. Tuhan berkata beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tuhan memberkati mereka. Pagi ini ada yang belum punya anak, percayalah Tuhan memberkati engkau. Amin. Jadi perhatikan, pernikahan diciptakan untuk objek kasih dan berkat Allah. Allah itu penuh dengan kasih. Objek kasihnya pertama-tama dia berikan di Taman Eden kepada keluarga kecil itu di Taman Eden. Selanjutnya, saya cepat Bapak Ibu. Pernikahan diciptakan untuk mengemban tanggung jawab ilahi. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Inilah mandat pertama yang disebut mandat budaya. Ketika bumi dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah, Tuhan mengulang mandat budayanya kepada Nuh. Penuhi bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Dalam bahasa asli bagus. To serve, layani dunia ini, eksploitasi yang terukur, jangan dirusak. Jadi Taman Eden yang sudah bagus harus dibuat lebih bagus lagi oleh Adam dan Hawa. Untuk membuat lebih bagus lagi, Tuhan membutuhkan seorang pribadi yang segambar dengan rupanya. Itulah sebabnya manusia dijadikan segambar dengan rupa Allah. Ini mandat budaya. Jadi perhatikan, saya ulangi Bapak Ibu. Tahun lalu saya khotbah di sini, saya pernah singgung bagian ini. Kerja bukan kutukan. Kerja itu berkat. Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Tuhan suruh mereka bekerja keras. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Taman Eden yang sudah bagus, buat lebih bagus lagi. Kerja itu anugerah. Kerja itu bukan kutukan. Amin. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa sudah disuruh bekerja keras. Jadi ini poin penting. Mereka mengemban tanggung jawab ilahi. Bukan hanya beranak cucu, tapi juga untuk mandat budaya. Mandat kedua yang terkenal adalah pergi jadikan semua bangsa muridku, penginjilan. Jadi ada dua mandat yang paling besar di Alkitab kita. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kebenaran yang selanjutnya. Ya, pernikahan diciptakan untuk regenerasi, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang akan berkeluarga, dengar, pernikahan diciptakan untuk regenerasi, beranak cucu, bertambah banyak. Apa yang saya mau beritahu? Begini, anak itu, Bapak Ibu, saya tidak percaya roh itu transfer. Tidak, Alkitab mengatakan dosa orang tua ditanggung orang tua, dosa anak ditanggung anak. Masing-masing bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi anak kita itu bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang baik. Kalau orang tuanya nggak benar, kecenderungan anaknya nggak benar. Kalau orang tuanya benar, kecenderungan anaknya benar. Karena apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nggak mungkin pohon mangga di depan sana jatuhnya ke Batam. Terlalu jauh dia terbang. Nggak mungkin ya. Karena itu perhatikan, karena pernikahan diciptakan untuk regenerasi, kita harus hidup baik. Supaya anak-anak kita itu hidupnya baik, melihat keteladanan orang tua. Ini poin penting. Mereka itu sekali lagi peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Selanjutnya, pernikahan diciptakan untuk mandiri. Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Pernikahan untuk mandiri bukan berarti begini. Perhatikan, ini poin penting. Laki-laki Ibrani sampai hari ini, Bapak Ibu pergi ke Israel, laki-laki Ibrani
sebenarnya tidak pernah menikah, lalu kemudian maksud saya menikah lalu keluar dari rumah. Enggak pernah. Laki-laki berani, kalau dia menikah, dia bangun rumah, ini papanya, punya rumah papanya. Apalagi di zaman Tuhan Yesus, begitu laki-laki menikah, si perempuan yang datang ke rumah laki-laki, dia bangun rumah di sebelah. Nanti anak laki-lakinya menikah lagi, dia bangun rumah di sebelahnya. Terus di sebelahnya, karena mereka hidup komunal. Dengan konsep berpikir seperti inilah Tuhan Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Artinya bahwa kita nanti di surga selalu akan ada fellowship karena kita begitu dekat. Jadi waktu Alkitab berkata pernikahan diciptakan untuk mandiri, pertama-tama bukan keluar dari rumah, bukan. Keluar dari rumah oke, silahkan. Tidak keluar juga tidak apa-apa, tapi yang penting rumah tanggamu otonom, rumah tanggamu mandiri. Karena Tuhan mau engkau membentuk keluarga sendiri. Kalau saya, selama tidak ada konflik di dalam rumah tangga, antara papa dengan anak mantu, mama dengan anak mantu, selama tidak ada konflik semua bisa baik-baik saja, enggak apa-apa tinggal satu rumah. Tapi kalau konflik lebih banyak daripada damai sejahteranya, ya lebih baik membangun rumah tangga sendiri. Kalau nggak bisa punya rumah kontrak, nggak bisa kontrak kos, nggak bisa kos ya pinjem tenda kemana dululah kita berkemah gitu ya. Yang penting ya bangun sendiri, otonom, mandiri. Ini penting ya. Lalu kemudian selanjutnya pernikahan diciptakan untuk mandiri, pernikahan dirancang untuk monogami. Hanya satu Adam untuk satu Hawa untuk satu Adam. Perhatikan. Alkitab firman Allah tidak mengenal poliandri. Satu perempuan untuk lebih dari satu laki-laki. Enggak ada. Enggak ada. Di Alkitab ada perempuan kayak begitu. Ada. Perempuan di sumur Yakub yang ketemu Tuhan Yesus. Suaminya 6. Dia wanita poliandri pertama yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab melarang. Tidak boleh poliandri. Yang kedua. Alkitab firman Allah melarang poligini. Apa poligini? Satu laki-laki untuk lebih dari satu perempuan. Jadi perhatikan, poliandri dan poligini kita sebut poligami. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi orang yang punya suami lebih dari satu kita sebut poliandri. Orang yang lebih punya istri lebih dari satu kita sebut poligini. Kedua-dua itu kita sebut poligami. Alkitab melarang dengan keras. Tidak boleh, karena Adam diciptakan untuk Hawa, Hawa untuk Adam. Yang mengerti katakan amin. Oke, sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita lanjutkan. Nah, saya masuk kepada aplikasi. Bapak Ibu saya dapat satu dialog yang menarik sekali dari internet. Orang menikah pasti karena mencintai. Saya sudah coba bangun tadi landasan teologis pernikahan dengan sangat sederhana. Karena saya mau cepat sampai kepada aplikasi praktis. Supaya Bapak Ibu paham pulang dari gereja tahu apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Perhatikan, ada perbedaan sebelum menikah dan sesudah menikah. Orang menikah pasti karena cinta. Karena sayang cinta mereka masuk ke dalam pernikahan. Perhatikan dialog pemuda dan pemudi ini yang akan masuk ke dalam pernikahan. Perbedaan sebelum menikah dan sesudah menikah. Ada dialognya menarik sekali. Cowoknya berkata begini, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Lalu cewek bilang, apakah kau mau aku pergi? Cowok bilang, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Lalu cewek bilang, apakah kau mencintaiku? Cowok bilang, tentu selamanya akan seperti itu. Cewek bilang, apakah kau pernah selingkuh? Cowok bilang, tidak, aku tak akan pernah melakukan hal seburuk itu. Ceweknya bilang, maukah kau menciumku? Cowok bilang, ya. Sesudah, lalu kemudian si cewek bilang, sayangku, sesudah 5 tahun menikah, bacanya tinggal dibalik dari bawah ke atas. Ayo kita baca dari bawah ke atas. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal seburuk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu selamanya akan seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mau aku pergi? Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Coba perhatikan dialog ini Bapak Ibu. Dimulai saling mencintai, saling menyayangi. 5 tahun kemudian berubah. Orang berkata begini dalam pernikahan, 5 tahun pertama pernikahan kita, itu tikungan tajam pertama yang kita lewati waktu kita naik kendaraan. Kita perlu berhati-hati. Kita salah ambil tikungan, kita bisa terjerembab jatuh.
Ada fase-fase dalam rumah tangga kita di mana kita mengalami masa-masa krisis. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah pagi ini selanjutnya coba perhatikan kebenaran ini. Saya mengambilnya dari buku Bapak John Gray. Sebentar. Ya, multimedia bantu saya tampilkan ya. Nah, Dr. John Gray dalam bukunya Man from Mars, Woman from Venus. Dia berkata konflik dalam kehidupan perkawinan disebabkan dua hal saja. Kenapa ada pertengkaran di rumah tangga? Cuma dua penyebabnya. Yang pertama, pasangan suami istri gagal untuk saling membahagiakan. Failure to care. Gagal, fail. Yang kedua, pasangan suami istri saling membuat tidak bahagia satu sama lainnya. Sengaja melukai. Failure to protect. Menurut Bapak John Gray. Tapi yang kita mau renungkan bersama-sama yang paling banyak bagian pertama. Pasangan suami istri gagal untuk saling membahagiakan. Ini yang kita perlu renungkan bersama-sama pagi ini ya. Anggap ini seperti seminar kecil di rumah Tuhan. Kita renungkan. Pasangan suami istri gagal untuk saling membahagiakan. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya 2, 3. Ya, apa penyebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Menurut Bapak John Gray, penyebabnya enggak tahu. Suami enggak tahu bagaimana cara menyenangkan istri. Istri tidak tahu bagaimana cara menyenangkan suami. Kenapa? Karena masing-masing kita coba menyenangkan pasangan dari sudut pandang kita. Dari sistem nilai kita. Makanya kita kemudian sulit sekali bisa menyenangkan pasangan. Kita bingung. Sudah berusaha menyenangkan pasangan kok enggak bisa juga ya. Kok responnya tambah aneh-aneh. Menurut Bapak John Gray, penyebabnya ketidaktahuan. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, tidak tahu dalam hal apa? Mahal harga ketidaktahuan Bapak Ibu, saya nggak sempat terangkan Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kita nggak tahu yang pertama, otak. Coba perhatikan otak laki-laki dan perempuan. Ayo kita bicara dewasa di rumah Tuhan ini. Perhatikan otak laki-laki dan perempuan. The female brain, otak perempuan di atas. Di depan ada sepatu, di atas ada impulse shopping. Lalu kemudian ada yang namanya ngomong-ngomong dan ngomong lagi. Di atas itu otak perempuan. Belanja, ngomong. Otak laki-laki di depan seks. Di tengah seks. Ini yang buat Tuhan. Hello, ini bukan penemuan manusia. Supaya Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak. Manusia dibuat di otak depan seks, di tengah seks. Supaya waktu lihat Hawa, Adam itu nafsu. Lalu beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jelas sekali Bapak Ibu, perhatikan otak itu berbeda laki-laki dan perempuan. Kalau kita nggak mengerti begini, kadang-kadang pertengkaran dalam rumah tangga tambah tajam. Karena nggak ngerti. Bapak Ibu hati-hati ya, perbedaannya 80%. Coba bayangkan itu. Tempat di mana perempuan pinginnya ngomong-ngomong terus, laki-laki beda. Minta remote control televisi, main sepak bola, beda sekali. Bapak Ibu saya mau ngomong begini. Otak saya dengan otak istri saya berbeda. Coba bayangkan. Ada satu, saya baru 16 tahun menikah, ada yang lebih tua, senior-senior saya di tempat ini. Tapi saya menemukan begini, ada kecenderungan kita ingin pasangan kita jadi seperti keinginan kita. Dia juga begitu, dia ingin kita jadi seperti keinginannya. Kenapa? Masing-masing kita punya idealisme. Kita punya ideal, bagi saya idealnya seorang wanita mirip mama saya. Yang penuh kasih sayang dan mencintai saya. Bagi istri saya, idealnya seorang pria kayak papanya. Yang selalu memanjakan dia dengan pemberian-pemberian yang terbaik dari papanya. Coba bayangkan kalau saya ingin istri saya jadi seperti keinginan saya. Dia juga begitu. Dia ingin saya jadi seperti keinginannya. Tarik-menarik. Kalau tarik-menarik terjadi, konflik akan terus terjadi dalam rumah tangga. Lalu apa yang kami lakukan? Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya memutuskan, saya dan istri kami berdua memutuskan begini. Bawa dirimu semakin serupa dengan Tuhan Yesus, saya membawa diri saya semakin serupa dengan Tuhan Yesus, kami ketemu di tengah. Yesus menjadi pusatnya. Jadi bukan saya minta kamu harus begini-begini, bukan. Dia juga enggak boleh, John kamu harus begini-begini, enggak.
Tapi kami sepakat, ayo bawa dirimu semakin serupa dengan Tuhan Yesus, saya bawa diri saya semakin serupa dengan Tuhan Yesus, kami ketemu di tengah, baru ada solusi. Kalau tarik menarik, coba perhatikan Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut Bapak Ibu ya, betapa pentingnya bagian ini, otak ini Bapak Ibu. Kalau engkau mau pasanganmu mengerti cara pikirmu, mengerti isi hatimu gampang. Kalau engkau ingin istrimu jadi seperti keinginanmu, bawa ke Singapura, ganti otaknya. Dari otak perempuan ganti otak laki-laki ya, nanti nyambung kalau ngomong. Atau kalau engkau ingin suamimu jadi seperti keinginanmu, ya beda juga otaknya, ganti otak perempuan. Otak kita beda, perbedaannya 80%. Besar sekali Bapak Ibu. Kalau enggak hati-hati, konflik terus. Ini yang disebut oleh Bapak John Gray, kita enggak tahu. Bahwa otak kita didesain oleh Tuhan beda-beda karena masing-masing punya tujuan. Nah ini saya ambil dari Dr. Michael Gurian, seorang pakar pernikahan. Saya ambil artikelnya dari Kompas. Karena Kompas cukup kredibel dan diakui. Bapak Michael Gurian mengatakan perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Ini Bapak Ibu, perbedaan spasial. Otak laki-laki berkembang memiliki spasial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik kendaraan. Jadi otak laki-laki didesain oleh Tuhan untuk apa? Dekat kepada mekanik. Senang sekali utak-atik kendaraan. Coba perhatikan Bapak Ibu di Indonesia. Kendaraan di Indonesia saya pikir tambah nggak garuan. Itu sepeda motor dibuat di Jepang. Semua diukur dengan komputer. Disebut computerized. Ukuran tekanan udara, rodanya, pernya, rantainya. Semua sudah diukur supaya kalau dikendarai berdua itu nyaman, enak, safety. Sama orang Indonesia beda. Rodanya diganti kecil. Kaca spion begini supaya bisa lihat ke belakang ganti kecil. Waduh, ya itu laki-laki. Sukanya utak-atik kendaraan. Apa maksud saya ibu-ibu? Laki-laki memang otaknya begitu, suka kepada perancangan-perancangan mekanis. Kalau televisimu mulai rusak, kabur-kabur gitu, lalu suamimu datang, dia mulai ambil perlengkapan senjata Allah, dia ambil semua itu, obeng, tang, segala murbaut, dia mulai otak-atik televisimu. Waktu di otak-atik seperti itu, tadinya televisimu masih ada gambarnya. Begitu dia perbaiki, tambah gak kelihatan gambar. Jangan marah, jangan kecewa. Kenapa? Otaknya kepada perancangan mekanis. Jadi kalau suamimu sudah mengeluarkan semua peralatan, dengar khotbah pagi ini, langsung masuk kamar doa syafaat. Tuhan, anugerahkan dia hikmat. Nanti waktu dia otak-atik, dia pasang lagi balik, sisanya, bautnya sisa 3, dia bingung. Kok bisa sisa 3 ya? Nggak apa-apa, tenang saja. Kalau dia nggak mampu, dia bawa nanti ke tukang televisi. Kalau nggak mampu lagi paling dia coba belikan yang baru. Tapi jangan bertengkar gara-gara itu. Ini maksudnya Dr. Michael Gurian. Ada beda otak laki dan perempuan. Hai ibu-ibu mulai sekarang, kalau suamimu utak-atik mobilmu, sepeda motormu, cukup doa syafaat. Cukup saja. Mau apa? Mau dilarang itu otaknya. Oksitosinya terus memproduksi itu. Saya punya wakil di Batam. Bapak Ronald punya anak laki-laki masih kecil. Pergi ke hypermart. Beli mobil-mobilan, mobil belum dibayar sudah rusak. Belum dibayar tuh mobil, belum dibayar anak laki-laki, sudah rusak. Lalu saya ngomong kepada Pak Ronald, jangan marah, anakmu laki-laki sejati. Itu laki-laki tulen, memang begitu. Jadi jangan bertengkar gara-gara ini, otak kita beda. Ya ibu-ibu ya, amin ibu-ibu. Perbedaan spasial. Selanjutnya perbedaan verbal. Saya singkat begini Bapak Ibu. Beda otak laki-laki dan perempuan. Otak perempuan itu mengandung atau mengeluarkan 3 oksitosin. 3 zat kimia di otaknya. Yang pertama banyak kepada verbal. Ngomong. Perempuan itu suka ngomong. Di dalam penelitian Bapak Michael Gurian berkata per hari dia harus ngomong 20.000 kata per hari. Laki-laki oksitosinya bukan untuk ngomong, tapi untuk perancangan mekanis. Makanya satu hari laki-laki ngomong cuma 7.000 kata, kecuali saya karena khotbah. Perempuan itu 20.000 kata per hari. Apa yang saya mau beritahu? Hei bapak-bapak, tolong dengarkan istrimu. Beda otak kita, dia suka ngomong. Memang oksitosinnya mengandung zat yang membuat dia cenderung pingin ngomong.
Itu bukan maunya dia. Hai para pria, kita perlu bertobat. Jangan pernah ngomong dasar perempuan cerewet. Gak boleh. Itu bukan maunya mereka. Otak dirancang oleh Tuhan untuk mereka begitu. Pasti punya tujuan. Jadi kalau pagi ini engkau datang beribadah, istrimu baru ngomong 5.000 kata, siapkan telingamu untuk 15.000 kata lagi. Siapkan. Kalau engkau nggak siap, belikan dia pulsa, suruh telepon mamanya. Karena kalau dia nggak ngomong 20.000 kata per hari, dia stres. Dia merasa kurang sakti. Karena ilmu kanuraganya belum dikeluarin. Jadi bapak-bapak please, kalau istrimu mulai ngomong, lepaskan remote, tinggalkan itu iPad, handphone, lepaskan koran, dengarkan dia ngomong. Waktu dia komat kamit, ngerti nggak ngerti, ngangguk saja. Oh iya, dia puas. Karena ilmu kanuraganya dikeluarin semua. Gak apa-apa, oh gitu ya Maya. Walaupun kita bingung ngomong apa nih orang, gak apa-apa, ngangguk aja dulu. Tapi kalau bisa paham, itu pria sejati. Ya, yang kedua, oksitosinnya kepada apa? Perempuan suka kepada benda. Sukanya benda-benda. Bapak-bapak, para pria berhenti mengatakan dasar perempuan matre. Enggak begitu, mereka bukan matre. Otak mereka mengandung zat yang membuat mereka itu suka belanja. Belanja. Mau apa? Dia suka ngumpul benda-benda, beliin benda-benda yang enggak tahu menurut dia asik, dia beli. Saya bingung di rumah saya sulit membedakan mana gudang, mana ruang tamu. Karena istri saya kumpulin semua benda-benda, beli macam-macam. Sampai saya ngomong, "Ma, saya pikir-pikir memang perempuan, pemulung sejati." Semua dibawa ke rumah. Macam-macam, saya bingung. Bapak-bapak bersabar. Oksitosin mereka kepada benda-benda. Disurvei kan? Beda kamar mandi pria dengan kamar mandi wanita. Kamar mandi pria cuma ada 5 benda ini. Sabun, odol, sikat gigi, alat pencukur, obat pencukur. Cuman itu. Di kamar mandi wanita ada 60 benda berbeda. Dan pria nggak bisa bedain apa yang ini gunanya ya, yang ini apa. Pria nggak bisa kebedain. Kenapa? Oksitosinnya kepada benda-benda. Jangan marah. Kalau dia pergi ke mall, lihat matahari, ada diskon. Tulisannya Big Sale, 70 plus 20%. Bahasa Indonesianya Big Sale itu selamat datang. Ibu-ibu kadang dari rumah pingin beli sambal terasi. Pergi ke mall, di bawah ada hypermart. Sebelum hypermart ada matahari, ada Big Sale. Waduh, dia dari rumah niatnya itu mau beli sambal terasi. Lihat Big Sale itu seperti suara halus berbisik. Mari datang, mari datang. Nah mereka tadinya mau beli sambal terasi itu nongkrong dulu di matahari. Dia bongkar semuanya, yang pertama dia lihat harganya. Lalu modelnya terus. Setelah 1 jam baru dia ingat, mau beli sambal terasi ya. Baru dia pergi ke hypermart. Sampai di hypermart dia pergi ke stand yang semua sambal terasi. Dia pilih satu-satu. Detail sekali. Setengah jam kemudian dia temukan yang paling pas. Apa itu? Yang paling murah. Selisihnya cuma Rp50. Waktu yang dihabiskan 30 menit. Coba bayangkan. Buat pria bingung. Karena itu pria mengantar istrinya belanja butuh iman yang lebih besar dari biji sesawi. Setelah dia dapat, dia kembali. Dia keluar, dia lihat lagi matahari. Waktu dia lihat matahari itu kembali hati nuraninya memanggil. Datang. Karena tulisan Big Sale, apalagi ada yang cocok, bagus satu. Wah hatinya itu terus terkenang-kenang. Waktu dia pulang, karena dia nggak jadi beli, dia merasa orang paling berdosa di alam semesta. Karena dia nggak beli. Kenapa begitu? Oksitosinnya, zat itu kepada benda-benda. Bapak-bapak, jangan marah. Saya kalau istri saya mulai belanja, saya lakukan hal yang lain. Saya sengaja kadang-kadang bawa iPad, saya masuk ke Starbucks atau kemana, atau kopi. Sekarang banyak wifi, saya tinggal di sana browsing, belajar. Nungguin dia, bisa jamuran saya. Ya sudah biarkan dia belanja. Jadi jangan marah. Cari solusi bagaimana supaya engkau bisa mengatasi rasa jenuh. Tapi jangan marah kepada wanita. Itu sebabnya kalau engkau punya anak perempuan, biaya hidupmu lebih mahal. Karena apa? Oksitosin. Yang ketiga menurut Bapak Michael Gurian, perempuan itu banyak oksitosinnya kepada apa? Hubungan. Perempuan gak suka konflik. Karena itu pelayanan besuk itu paling bagus perempuan.
Dia nggak suka yang namanya konflik. Perempuan itu rajin, suka membangun hubungan. Cipika-cipiki, manggilnya say, cintaku, apa kabar Cin? Itu perempuan. Kenapa? Oksitosinnya kepada hubungan. Bapak Ibu pernah disurvei, 10 remaja putri, 10 remaja putra, mereka sama-sama remaja umur 13 tahun. Waktu umur 0 sampai 12 tahun, semua sama. Perkembangan otak, aktivitas sosial, semua mirip. Begitu umur 13, beda. Ketika perempuan umur 13 tahun, mereka bermain remaja ini, 10 orang bermain, 1 orang nangis, yang 9 perempuan yang lain menghentikan permainan, dikerubungi yang nangis, semua merayu bagaimana caranya supaya perempuan ini diem. Ada yang ambilkan tisu, lapkan air mata, ada yang ngelus-ngelus rambutnya, ada yang bilang, sudah sabar, jangan takut, tenang ya. Itu remaja putri. Remaja putra beda. Waktu mereka main sepak bola, satu nangis, yang nangis cepat-cepat disingkirkan supaya sepak bola bisa berlangsung. Itu laki-laki. Disingkirkan temannya karena mereka fokus kepada hasil, bukan kepada proses. Coba bayangkan, Michael Gurian mengatakan, hati-hati. Ya, lalu kalau pria otaknya itu mengandung oksitosin untuk bicara itu sedikit, cuma 7.000. Di kantor dia atur itu semua karyawannya, atur semuanya ngomong terus, si pria ngomong terus sampai di rumah dia pulang. Tinggal 1 kata. Sudah dihabiskan 6.999 kata di kantor. Sampai rumah tinggal 1 kata, makan. Langsung diem. Istri-istri jangan curiga. Kok sekarang dia diem ya, mulai dingin ya. Kalau engkau curiga, pasti engkau kebanyakan nonton sinetron. Oksitosinnya sudah habis untuk ngatur karyawan di kantor. Tapi bapak-bapak jangan dihabiskan di kantor. Tolonglah sisakanlah 2.500 begitu untuk di rumah. Orang rumah pingin dengar cerita tentang apa yang terjadi di kantor. Mereka pingin dengar cerita itu. Nah ibu-ibu, engkau 1 hari 20.000 kata, tolong jangan digenapi penelitian ini. Kasihanlah sama suamimu, kasihan dikit ya. Tapi saya yakin 100%, Tuhan yang mau begini. Pasti Tuhan punya rencana untuk ibu-ibu. Kenapa 20.000 kata? Mungkin supaya banyak berdoa syafaat di rumah. Banyak memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita cepat ya, lalu kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga menurut Dr. Michael Gurian. Multimedia bisa bantu saya. Yang ketiga perbedaan bahan kimia. Perhatikan, otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Tak aneh jika wanita lebih kalem ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedang laki-laki lebih cepat naik pitam. Selain itu, otak perempuan juga memiliki oksitosin, yaitu zat yang mengikat manusia dengan manusia lain atau benda lebih banyak. 2 hal ini mempengaruhi kecenderungan biologis otak pria untuk tidak bertindak lebih dahulu ketimbang bicara. Ini berbeda dengan perempuan. Ini otaknya. Bapak Ibu coba perhatikan tulisan dari Bapak Michael Gurian yang penting sekali ini. Karena ini perhatikan firman Allah, kalau kita belajar, semua kebenaran adalah kebenaran milik Allah dimanapun dia ditemukan. Ketika para dokter menemukan ini, itu juga kebenaran milik Allah. Coba perhatikan perbedaan kimianya. Berbeda sekali. Wanita itu nggak takut ancaman fisik. Karena itu dia bersikap lebih tenang. Bapak Ibu pergi ke Singapura, pergi ke Hong Kong, coba perhatikan ke Universal, ke Studio Universal dan lain sebagainya. Ada yang namanya itu halilintar itu Bapak Ibu yang muter-muter gak karu-karuan itu. Coba perhatikan, paling banyak yang naik apa? Perempuan. Kenapa? Perempuan gak takut dengan ancaman fisik. Karena itu yang naik halilintar itu macam-macam roller coaster itu kebanyakan perempuan. Laki-laki gak kuat. Kenapa? Takut yang namanya ancaman fisik. Nah bedanya lagi, pria itu mikir dulu baru ngomong. Perempuan ngomong dulu baru mikir. Makanya perempuan disebut Habibi, habis bicara bingung. Katanya Bapak Michael Gurian, bukan John Panggabean yang ngomong. Tapi apapun itu ada perbedaan yang penting. Selanjutnya kita cepat. Yang keempat, perbedaan memori. Memori lebih kecil. Pusat hipokampus, otak laki-laki itu lebih kecil memorinya dibanding otak perempuan. Perhatikan, semakin besar otak semakin pintar. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan ini, perempuan itu pinter-pinter. Jago-jago. Kenapa? Dia dimurnikan 2 kali. Baca Alkitab tadi. Adam itu dari fana, tanah fana dibentuk menjadi mulia. Hawa bukan dari tanah. Yang sudah mulia dibentuk lagi. Jadi Hawa dimurnikan 2 kali. Kemuliaan Hawa itu lebih besar. Dia dimurnikan 2 kali.
Ibu-ibu itu orang hebat. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya. Perhatikan, otak laki-laki ternyata lebih kecil, hipokampusnya. Perempuan lebih besar. Kita tahu bersama-sama ilmu pengetahuan, semakin besar otak, itu semakin pintar. Memang perempuan butuh itu, makanya dia penolong. Supaya dia bisa menolong. Karena yang ditolong selalu lebih lemah. Perhatikan, nah didapati, ternyata betul perempuan lebih keras kepala daripada pria. Kenapa? Karena tempurung otaknya lebih tebal, jadi kepalanya lebih keras, maksudnya begitu. Pria itu sama wanita beda, wanita itu tempurung otaknya lebih tebal, jadi lebih keras, lebih tahan banting. Pria lebih tipis, itu maksudnya Dr. Michael Gurian. Cepat saya Bapak Ibu ya, waktu saya sudah mau habis. Pak, Bapak Gembala kalau sudah habis langsung digini Bapak ya, langsung saya berdoa. Saya tidak terganggu sama sekali. Ayo kita lanjutkan. Sekarang ini perbedaan wanita dan pria tadi yang saya sudah terangkan, kita lewati saja. Wanita mengutamakan perasaan, pria mengutamakan pikiran. Karena kebanyakan wanita pakai otak kanan, pria pakai otak kiri. Perhatikan kalau wanita dan pria bertengkar, pasti mewakili dirinya. Kalau wanita ngomong begini kalau bertengkar, dasar laki-laki nggak punya perasaan. Kenapa dia begitu? Dia 80% pakai perasaan. Kalau pria marah, dasar perempuan gak pakai otak. Pakai otaknya dong, pikiran-pikiran. Kenapa pria ngomong gitu? Dia akan menghakimi orang dari sudut pandang dirinya. Ini dia. Wanita dan pria berbeda. Selanjutnya mengutamakan otak kanan ya, otak kiri. Saya cepat saja. Berorientasi pada hubungan relasi. Berorientasi pada pekerjaan. Coba perhatikan, saya ingin mendorong kepada para pria. Karena wanita perasaan, intuisinya tajam. Jadi walaupun prediksimu hebat, perkiraanmu hebat, semuanya hebat. Kalau engkau ingin membangun usaha, tanya istrimu. Karena dia pakai perasaan, intuisinya tajam. Entah bagaimana, Roh Suci seringkali berbicara melalui perasaan. Tanya istrimu. Lalu orientasi pada hubungan, kita sudah bahas tadi. Karena itu istri perlu dikasih. Selanjutnya, boleh tampilkan semua multimedia, bantu saya. Ini cepat aja bagian ini kita akan lewati dengan cepat ya, menikmati proses. Bapak Ibu nggak sempat kita bagian ini bahas, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau materinya diambil saja dari multimedia kita, saya sudah pesan kepada mereka, silakan di copy. Nah sekarang kita masuk selanjutnya, bagian selanjutnya ini dia. Perhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan nih Bapak Ibu. Laki-laki 80% pakai pikiran, perempuan 20% pakai perasaan. Perempuan perasaannya itu 80%, pikirannya 20%. Coba perhatikan perbandingan. Ini saya buat grafiknya dari saya baca semua buku-buku, saya baca Michael Gurian, juga John Gray tadi, 80% perbedaannya. Coba bayangkan, laki-laki, pikiran 80%, perasaan 20% masuk ke rumah tangga. Perempuan juga begitu. Perbedaannya tajam, tapi perhatikan Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus. Dibuat Tuhan perbedaan ini bukan supaya mempertajam konflik, bukan. Supaya apa? Supaya kedua-duanya bersatu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dua-duanya pikirannya 80%, perempuan juga pakai pikiran 80%, siapa yang mau hamil? Yang mau hamil itu yang punya 80% perasaan. Menyentuh anaknya, bersabar 9 bulan di rahim, itu butuh orang yang punya 80% perasaan. Kalau dua-duanya 80% pakai pikiran, gak ada yang pakai perasaan, berantem siapa yang mau hamil, pasti. Atau sebaliknya, kalau laki-laki juga 80% pakai perasaan, perempuan 80% pakai perasaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari ini saya pulang ke Batam masih naik onta. Yang menemukan pesawat, handphone, hidup kita dipermudah. Orang-orang yang 80% pakai pikiran. Menemukan penemuan-penemuan yang hebat. Kalau begitu apa maksud Tuhan? Begini, waktu seorang pria pikirannya mentok di kantor 80% sudah habis. Nggak ada lagi ide. Dia pulang ke rumah, istri masih punya 20% pikiran. Dia boleh tanya kepada istri, Ma, ada gini-gini loh Ma. Dia masih punya 20%. Seorang istri sudah sangat tersinggung, marah, kecewa dengan tetangga yang suka parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Marah, istrinya sudah mangkel, jengkel sekali, perasaannya 80% sudah mentok. Marah mau ngamuk saja. Suaminya masih punya 20% perasaan, suami ngomong, sabar Ma. Anak Tuhan hidup gak boleh begitu, sabar. Kalau begitu, perbedaan dibuat supaya laki-laki perempuan masuk ke dalam rumah tangga. 100% pakai pikiran, 100% pakai perasaan. Karena Tuhan kita 100% masuk akal, 100% di luar akal.
Perhatikan, jadi dibuat Tuhan perbedaan justru supaya kita maksimal. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini poin dari khotbah saya. Tadi itu semua pendahuluan, sekarang saya masuk poinnya. 3 jam lagi kita baru selesai. Sudah lapar ya, sabar Bapak Ibu. Saya berjanji saya harus segera selesai. Ya, saya kan setahun sekali datang. Ya, Bapak Ibu sabar ya. Oke, ini dia. Bapak Ibu, begini. Perhatikan, tadi saya mengatakan beda otak laki-laki, beda otak perempuan. Karena itu begini, kalau saya ingin menyenangkan istri saya, satu-satunya cara. Perhatikan bapak-bapak. Kalau saya ingin menyenangkan istri saya harus mengerti lagu istri saya, iramanya, kecepatannya, kesukaannya, hobinya. Saya coba mengerti dia, saya mengosongkan diri saya, tanda kutip, istilah yang dipakai oleh Alkitab. Saya harus berempati begitu rupa kepada istri saya, lalu saya senangkan istri saya dari sudut pandang dia. Itu baru kita bisa menyenangkan pasangan. Begitu juga istri saya. Kalau dia ingin menyenangkan saya dari pola pikirnya, padahal perbedaan pola pikir kami 80%, nggak nyambung. Maka istri saya harus belajar mengosongkan dirinya, mengerti irama saya, kesukaan saya, lagu saya, permainan saya. Dia harus mengerti semuanya dan menyenangkan saya dari sudut itu. Jadi pagi ini pulang dari ibadah ini bapak-bapak, engkau ingin menyenangkan pasanganmu yang belum menikah. Nanti kalau engkau sudah menikah, engkau ingin menyenangkan pasanganmu. Perhatikan 5 kebutuhan dasar seorang wanita. Hai bapak-bapak, hai para pria, dengarkan ini, senangkanlah mereka dari sini. Karena inilah cara kita menyentuh mereka. Bukan menurut cara pikir kita, tapi menurut cara pikir mereka. Begitu juga para ibu-ibu nanti, cara engkau menyenangkan pasanganmu, coba ikuti cara pikir pria. Dan senangkan dia dari sana. Perhatikan 5 kebutuhan dasar seorang wanita. Yang pertama, afeksi. Bapak-bapak, kapan terakhir engkau memuji istrimu? Ma, cantik banget ya. Kapan kau terakhir kirim surat? Kirim surat waktu pertama dulu ketemu kita ya. Kirim surat panjang-panjang, masukkan ke kantor pos. Pak pos antar ke rumahmu. Biarkan istrimu yang ngambil. Dia senang baca, perempuan senang afeksi. Pujilah secara spontan, bapak-bapak ayo jangan malu. Saya bangun pagi langsung tadi WA saya, istri saya gambar kecupan itu loh. Selamat pagi Pak. Saya juga balas begitu. Bapak-bapak perempuan itu butuh afeksi. Saya mengerti kadang-kadang kita bingung dengan wanita. Orang Salomo yang istrinya 1000 aja tetap bingung dengan wanita. Salomo kan istrinya 1000 toh. Setiap hari ulang tahun perkawinannya 3. Kan 1 tahun cuma 365 hari. Kalau istrinya 1000 berarti 1 hari ulang tahun perkawinannya 3 dia. Itu Salomo, tetap gak ngerti perempuan. Tapi gak apa-apa, kita harus belajar bapak-bapak afeksi. Cobalah beri pujian yang tulus ya. Bapak-bapak katakan amin. Mulai belajar WA yang cantik, WA yang senang, yang menyenangkan gitu. Ayolah kita belajar, firman Allah memberitahu kita pentingnya kita belajar dan bertumbuh. Selanjutnya yang kedua, multimedia bantu saya ya. Ya, bercakap-cakap. Bapak-bapak ingat oksitosinnya kepada ngomong. Luangkan waktumu untuk bercakap-cakap dengan istri. Kenapa dengan istri tetangga engkau betah? Dengan karyawan lain engkau betah, lalu dengan istrimu sendiri engkau begitu kasar. Saya kadang bingung. Saya ngomong sama istri saya, Ma, kalau aku lebih lemah lembut kepada orang lain daripada kepada kamu, tampar saya ya di rumah. Enggak benar saya sebagai suami. Entah bagaimana kita bisa begitu ramah kepada orang lain, lalu kepada pasangan kita begitu kasar. Itu enggak fair, itu enggak benar. Atau dengan bahasa yang keras, itu dosa. Ayo bercakap-cakap. Ya next, tampilkan multimedianya, next. Kejujuran dan keterbukaan, bapak-bapak jujur, terbuka. Ayo, sekarang saya mau mengatakan jujur, saya juga bingung. Waktu kita jujur, tambah marah istri kita. Sudah jujur tambah marah, tapi kalau engkau jujur, dia lebih marah lagi. Suatu kali, zaman dulu, handphone belum secanggih sekarang, tiba-tiba SMS masuk ke handphone saya. Kak, aku hamil anakmu. Dia cerita panjang-panjang terus dia bilang, Kak, aku hamil anakmu. Itu inti dari SMS-nya. Dulu kan SMS terbatas ya, cuma 300 kata, terputus begitu. Waktu masuk SMS pertama dibaca istri saya, karena sampai sekarang handphone saya itu passwordnya semua anak saya tahu, semua jadi selalu tergeletak di meja.
Kalau pasanganmu mulai melarang pegang handphonemu, curigalah. Jangan-jangan di sana ada banyak berlian. Jadi waktu masuk SMS pertama, istri saya langsung syok. Dia marah sekali. Tiba-tiba masuk SMS susulan. SMS-nya ngomong begini, sebab setiap kali malam aku berhubungan dengan suamiku, aku mengingat wajah kakak. Kurang ajar ini perempuan. SMS saya begitu, tapi untung SMS kedua masuk. Istri saya hatinya senang. Begitu dia senang, dia marah sekali. Dia bilang, makanya jadi pendeta jangan ramah-ramah. Saya bingung. Terus saya jadi pendeta harus kasar, gimana ya? Dia marah terus dia bilang gini, mulai sekarang terbuka. Loh, saya selalu terbuka, tapi kalau aku terbuka kamu ngamuk. Jadi kadang-kadang aku bersabar, lihat moodmu bagus, waktu good mood, lalu aku terbuka. Enggak peduli aku good mood atau bad mood, pokoknya terbuka. Ya udah, habis itu selalu terbuka. Iya, tambah terbuka, tambah marah sih Bapak Ibu. Ya udah bapak-bapak sabar saja. Kenapa dia marah? Karena dia ingin melindungi saya. Kenapa dia marah padamu? Dia mencintaimu. Dia ingin melindungimu. Waktu engkau jujur, dia tambah marah. Engkau terbuka, dia tambah marah. Enggak apa-apa, tetaplah jujur dan terbuka. Itu hanya karena dia cinta engkau. Amin bapak-bapak. Terbuka ya, jujur ya. Kok berat sekali bapak-bapak ini ya. Yang keempat, dukungan keuangan. Kenapa oksitosinnya banyak kepada hubungan dan suka kepada belanja. Mau nggak mau bapak-bapak harus bekerja keras. Hai para pria, dengar ini baik-baik. Semakin cantik istrimu, semakin dalam rogo dompetmu. Karena dia tahu dia cantik, itu butuh dana. Ya, bapak-bapak kerja keras. Kita harus kerja keras, saya harus kerja keras. Supaya bisa mendukung keuangan istri saya. Mereka itu jatah belanjanya dikurangi saja, mereka stres. Padahal cuma dikurangi 10% karena defisit anggaran, oleh karena ekonomi yang melesu, kita kurangi belanja mereka 10% saja, mereka sudah mulai stres. Ibu-ibuku jatah belanja dikurangi stres, ya kan ibu-ibu? Gak ada yang berani ngomong. Mereka tegang, mereka butuh dukungan keuangan. Yang terakhir, para wanita, para pria, engkau ingin menyenangkan istrimu, komitmen pada keluarga. Setiap kali saya jogging dengan istri saya akan gandeng istri saya. Sayang istri saya nggak bisa ikut, Bapak Ibu dia mohon maaf, saya ajak sebenarnya tapi nggak bisa ikut. Saya suka gandeng istri saya, karena kalau saya nggak gandeng, anak saya dua datang lalu pegang tangan kami berdua, gandengkan begitu. Jadi sebelum anak saya gandengkan, saya gandeng. Sampai hari ini Bapak Ibu, 2 minggu lalu mama saya meninggal dunia, saya pulang ke desa. Pulang ke desa, pergi ke pasar, kami gandengan terus. Namanya di desa, sepanjang pasar itu dilihat kami berdua. Wes tuwek gandengan terus, nggak peduli kami karena kebiasaan kami gandengan. Lalu setiap kali gandengan saya ngomong gini, Ma, apapun yang terjadi, aku akan menjadi langit bagi keluarga ini. Saya suka ngomong begitu, selalu ngomong begitu. Seminggu sekali saya harus ulang komitmen saya, Ma, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di depan, membela kalian semua. Aku harus jadi pahlawan bagi keluargaku, nggak peduli apapun yang terjadi. Setiap seminggu sekali, Bapak Ibu suatu hari kelak tahun depan kalau istri saya bisa saya bawa, tanya. Selalu saya ulang-ulang. Bapak-bapak, istrimu butuh komitmen itu. Ayo, ngomong, beritahu kepada dia. Ma, apapun yang terjadi, aku terus di sampingmu. Tenang, jangan takut. Hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, dia maksimal. Dia akan menjadi wanita yang hebat. Ya bapak-bapak, yang mengerti bapak-bapak katakan amin. Ya sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu, engkau ingin menaklukkan suamimu sampai suamimu kelepek-kelepek, tunduk kepadamu, mengasihimu sungguh-sungguh dengan tulus. 5 kebutuhan dasar seorang pria, senangkan dia dari sana. Yang pertama apa? Baca ibu-ibu. Kok nggak ada yang baca sih? Karena menganggap seks itu kotor ya, padahal di dalam pernikahan kudus, seks itu kudus. Organ-organ seks kita Tuhan yang menciptakan, beranak cucu bertambah banyak Tuhan yang mau, nafsu birahi Tuhan yang membuat. Pernikahan di dalam, seks di dalam pernikahan Kristen itu kudus dan suci. Kitanya sendiri yang membuat itu agak geli, tabu, gak enak. Tapi Tuhan menganggap di dalam dia, seks itu suci, dia yang mau. Apa poinnya? Ibu-ibu dengar. Kebutuhan pertama seorang pria pemenuhan seksual. Karena otak depan seks, otak belakang ini seks. Ayo kita bicara dewasa pagi hari ini. Maaf saya mau bicara keras. Mohon maaf, mohon maaf. Dalam Yesus kita bersaudara.
Saya mengerti Bapak Ibu orang Jawa Tengah lembut-lembut, halus-halus hatinya, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Dengar ini baik-baik. Jika ada seorang istri karena marah kepada suami, mendisiplin suami dengan tidak memberi jatah seks. Engkau perempuan paling goblok. Mau kemana dia menyelesaikan hasrat seksualnya? Mau dengan kuntilanak di luar sana? Atau gondoruo di Batam? Gak bisa, itu kebutuhan utama. Pemenuhan seksual, walaupun kau nggak nyaman, ya layani yang terbaik, jadilah dewasa. Pria itu aneh, saya ngomong jujur, pria itu aneh. Baca buku Bapak Ibu, Seks Dimulai dari Dapur, bagus sekali. Dr. Tim LaHaye bersama dengan istrinya, Laura LaHaye bikin buku tentang seks dan pernikahan Kristen, bagus sekali. Seks Dimulai dari Dapur, maksud saya begini, pria itu aneh. Dia marah kepada istrinya, mau ngamuk. 2 jam kemudian, dia bisa nafsu lihat si istrinya. Dan dia bisa minta jatah. Istrinya bingung. Ya, 2 jam lalu dia maki-maki gua, sekarang dia tidurin gua. Ini pria kayak gimana ini? Hei ibu-ibu, itu kebutuhan dasar yang utama. Jangan disiplin suamimu di bidang itu. Kecuali engkau berhalangan, sorry pak, aku berhalangan, mohon maaf. Tapi kalau tidak, layani dengan dewasa. Enggak ada cara lain. Kalau tidak, sorry ngomong, sorry to say, hasil survei. 4 menit sekali pria pengangguran berfantasi porno. Kenapa? Otak depan seks, otak belakang seks. Makanya ditemukan, coba perhatikan survei Bapak Ibu ditemukan. Orang ya ada miskin, di bawah miskin itu melarat, di bawah melarat kere. Nah orang kere itu justru anaknya banyak. Orang kaya itu anaknya 1, 2, maksimal 3. Tapi orang kere anaknya banyak, kenapa? Pengangguran. Nggak ada kerjaan, istrinya dikerjain. Anaknya banyak. Kenapa? Pria nganggur berfantasi porno. Apa poinnya sih? Pria itu menurut penelitian memang kebutuhan dasarnya adalah seksualitas. Ibu-ibu layani. Belajar dewasa. Amin ibu-ibu. Mulai geli-geli ya. Kok khotbah kayak begini sih Pak John? Percayalah Bapak Ibu. Dengarkan firman Allah. Seks pun kudus di dalam Kristus. Gak ada yang namanya tabu. Kapan kita bisa belajar sesuatu? Kenapa kita gak enak rasanya? Karena kita gak pernah diajarkan ini oleh orang tua kita bahkan. Itu sebabnya kita gak enak, kita risih, kita merinding, kita rasa geli, malu, sungkan. Kita gak pernah dididik dalam begini. Padahal baca kitab Kidung Agung. Waduh, seksualitas ditampilkan begitu vulgar. Yang kedua, selanjutnya, 5 kebutuhan dasar yang kedua apa? Teman, sahabat untuk bersantai. Ibu-ibu, pria itu paling sulit punya teman. Apalagi teman berekreasi bersantai. Kenapa? Oksitosinnya tidak kepada hubungan. Beda dengan perempuan. Ibu-ibu, engkau harus bisa menjadi istri bagi suamimu. Bahkan seorang ibu bagi suamimu. Engkau harus bisa menjadi teman, sahabat bagi suamimu. Sahabat bersantai, berekreasi. Hobi suamimu apa? Pelajari banyak hal tentang hobi suamimu. Lalu kemudian cobalah ngobrol di sana. Kalau suami sukanya komputer, ngertilah dikit tentang komputer. Jangan cuma sambal terasi, sayur kangkung, cuma itu yang kita tahu. Nggak baik belajar. Selanjutnya cepat, waktu saya sudah sungguh-sungguh habis. Pasangan hidup yang menarik. Kenapa dia jatuh cinta kepadamu? Karena engkau cantik dan menarik. Jangan berubah, tetaplah cantik dan menarik. Bangun lebih pagi, saya suka kepada orang Jawa, makanya walaupun saya orang Batak, saya dari dulu berkomitmen pingin menikah sama orang Jawa. Orang Jawa di tempat kami bangun pagi-pagi jam 5 pagi sudah krosek, sudah nyapu halaman, sudah rapi, sudah mandi, sudah bedaan, rapi. Bangun lebih pagi. Pasangan hidup yang menarik, dia jatuh cinta padamu karena engkau menarik. Suatu kali kami di Batam full timer kami, kalau kami fellowship, agak keren gereja di Batam, kalau fellowship ke Singapura. Karena cuma 270.000 rupiah sudah pulang pergi, sudah semua, sudah teks, sudah semuanya. 270.000 rupiah kami nyebrang. Nanti kami Desember kami ke Sydney, KKR di Sydney, Bapak Ibu sampai akhir tahun kami KKR di Sydney. Semua full timer kami nabung 1 bulan, setiap bulan gaji dipotong untuk kami pergi ke Sydney, Australia. Kami fellowship di sana. Nah waktu kami fellowship di Singapura, saya lihat ada pria tinggi, hitam banget. Saking hitamnya bibirnya itu biru. Mohon maaf saya juga hitam ya. Hitam banget tinggi. Lalu di samping istrinya itu kayaknya peranakan Chinese bule. Cantik luar biasa. Mereka berdua nuntun seorang anak kecil yang manis begitu.
Waktu saya lihat mereka berdua, ini berkat dan kutuk jalan bersama ini. Saya ngomong kepada full timer, yang mana yang doanya dijawab, yang mana yang gak dijawab. Mereka jalan. Bapak Ibu bisa bayangkan pria itu bangganya dia berjalan dengan wanita cantik, lalu menarik. Mereka sudah cukup umur sebenarnya. Mungkin agak terlambat menikah sehingga anak mereka masih kecil. Tapi betapa menariknya si cewek dan bangganya si pria. Kadang-kadang berkat dan kutuk bisa jalan bergandengan loh. Pasangan hidup yang menarik, ibu-ibu tetaplah menarik, jangan berubah. Ini dia, ini dengar. Kadang-kadang dalam pernikahan ada wanita-wanita yang aneh. Waktu pacaran, pacarnya suka main pukul, main hina, ngomongnya kotor. Tapi wanita tetap bisa menikah dengan itu, pria itu. Padahal dia tahu pasangannya suka main pukul, tapi dia tetap menikah dengan pria itu. Kenapa? Wanita berpikir, nanti kalau sudah menikah dia pasti berubah. Pria nggak berubah. Wanita begitu berharap. Pria beda lagi. Waktu dia menikahi seorang wanita cantik menarik, dia berharap pasangannya tidak berubah. Faktanya berubah. Si pria bingung. Dia berharap tidak berubah. Nah, ibu-ibu jangan berubah. Tetaplah cantik dan menarik. Kayak pagi ini kan, mau ibadah ke gereja cantik menarik. Tetapi jangan hanya mau ke gereja. Di rumah pun tampillah cantik dan menarik. Amin ibu-ibu. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus ibu-ibu ya. Yang keempat, saya cepat. Dukungan domestik. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah kerja di marketplace, diberkati Tuhan di sana, mereka capek, mereka pulang ke rumah, mereka pingin di rumah ada zona bebas stres. Anak-anak sudah mandi, sudah rapi, PR sudah dikerjakan, ada zona bebas stres. Kalau pria akan selalu pergi kemanapun dia menemukan kasih. Kalau dia pulang, dia menemukan tempat zona bebas stres di rumah, dia suka pulang ke rumah. Ibu-ibu jangan sampai suamimu pulang, anak-anak belum mandi, lompat jendela sana sini. Waduh, berantakan dia sudah stres di marketplace, stres lagi di rumah, kasihanlah. Anak-anak sudah rapi. Yang terakhir, pujian. Ibu-ibu puji suamimu. Pria suka dipuji, wanita suka afeksi, suka pujian juga. Kenapa? Karena pria dan wanita dijadikan segambar dengan rupa Allah. Allah yang senang dipuji dan disembah. Hai para wanita, puji suamimu. Ayat yang terakhir, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ayat ini luar biasa. Segala sesuatu yang John Panggabean kehendaki supaya istriku perbuat kepadaku, perbuatlah demikian juga kepada istriku. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu-ibu, engkau ingin suamimu lakukan yang terbaik kepadamu, lakukan pertama-tama seperti itu. Suami, engkau ingin istrimu melakukan yang terbaik kepadamu, lakukanlah pertama seperti itu. Lalu ayat ini diteruskan ayat yang ke-13. Sebab lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ayat itu konteksnya ini, bukan tentang keselamatan. Konteksnya tentang ini. Orang itu betapa sulit untuk bisa melakukan apa yang ingin dia dapatkan, tapi dia lakukan kepada orang lain. Itu seperti jalan sempit. Banyak orang gak mau. Seperti jalan sempit. Baca ayat ini baik-baik. Konteksnya ini Bapak Ibu ayat itu. Bukan tentang keselamatan tapi tentang ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini perbuatan yang sulit. Ini seperti jalan sempit. Sehingga banyak orang gak mau melaluinya. Padahal kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, kita harus melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pemain musik, pemimpin pujian maju ke depan.